Coba. Balik ya? Balik lampu. Ra'isul jalasatil mukarram al-mukatibatil khulud iqra' salam bil ma'had. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil mufarridil bil ijad, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin afdalil ibad wa ala alihi wa ashabihi ula bahjati wal rasyad. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fil hadis, ridha rabbi fi ridha walidayya wa sukhtullahi fi suhtil walidai. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul habibul karim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sesudah mengucapkan basmalah, hamdalah, salah dan salam, penghormatan kami terutama sekali kami haturkan kepada Bapak Mentor Dewan Juri, seterusnya kepada sahabat-sahabat da'i. Ada yang ganteng-ganteng, ada yang imut-imut, calon-calon penghuni surga Allah, dan yang teristimewanya kepada ma'asyiral muslimin rahimakumullah, saudara-saudaraku perindu Rasulullah, Dewan Juri yang kami muliakan. Kalau kita membuka mata melihat fakta dan realita umat di zaman sekarang, banyak yang telah melupakan kebahagiaan sejati. Banyak orang-orang naik haji berkali-kali, umrah tak terhitung lagi, tapi sayangnya kebahagiaan sejati tak pernah didapatkan. Maka oleh karena sebab demikian, pada kesempatan kali ini kami ingin mengungkapkan apa kunci untuk mendapatkan kebahagiaan sejati. Salah satu pidato yang telah kami ritis dengan judul Orang Tua Kunci Kebahagiaan. Ikhwanu fiddin rahimakumullah, Dewan Juri yang kami muliakan. Manakala kita membuka sejarah kehidupan orang-orang yang telah lalu, sungguh sangat memprihatinkan, di mana mereka tinggal dalam rumah yang sederhana, makan hanya sekedar sanggup beribadah kepada Allah. Pakaian yang mereka gunakan biasa-biasa saja, tapi ketentraman, kesejahteraan, bahkan keberkahan, sangat luar biasa dirasakannya. Sangat luar biasa dirasakannya. Periksa demi periksa, ternyata kuncinya ialah keridhaan dua orang tuanya senantiasa menaungi dalam kehidupannya. Pada dasarnya terbenak dalam hati sanubari setiap insan yang hakiki, ingin hidup aman, damai, tentram, yang intinya kebahagiaan. Terkadang kita rela berlayar di tengah samudra, menentang ombak, menentang angin, bahkan nyawa pun berani kita taruhkan demi mencari harta semata-mata. Terkadang kita rela
banting tulang di tengah teriknya matahari, derasnya air hujan, bahkan sejuknya angin malam, hanya untuk mendapatkan satu kemewahan kehidupan dalam dunia. Terkadang kita rela meninggalkan anak-anak, istri cinta kita yang tercinta hanya untuk mendapatkan perbekalan di masa yang akan datang. Yang intinya kita menganggap hartalah segalanya, hartalah kebahagiaan yang hakiki. Padahal dalam surat Al-Kahfi ayat 46 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Ketahui wahai saudaraku, kerabat sebangsa dan seyakinan, harta tidak menjanjikan hidup kita bahagia, jabatan yang tinggi, rumah yang besar, mobil yang banyak, bahkan istri yang cantik pun, itu semua tak menjanjikan hidup kita bahagia. Namun kebahagiaan yang hakiki ialah ketentraman, kesejahteraan dan keberkahan yang senantiasa kita rasakan dalam hati sanubari kita masing-masing. Dan itu semua kita peroleh dengan adanya keridhaan dua orang tua. Oleh karena demikian, marilah sama-sama kita cintai, kita sayangi, kita hormati ayah dan ibunda kita tercinta. Kita jaga perasaannya, baik dengan tutur bahasa kita maupun dengan perbuatan kita, yang tujuannya untuk mendapatkan keridhaannya. Dikarenakan Nabi SAW pernah bersabda, Ridha Rabbi fi ridha walidai, wa suhtullahi fi suhtil walidai. Ridha Allah berpuncak pada keridhaan dua orang tua, murka Allah berpuncak pada kemurkaan dua orang tua. Artinya, bila orang tua ridha, Allah juga akan ridha. Bila Allah telah ridha, tentu kebahagiaan yang senantiasa menaungi dalam kehidupan kita. Namun saudara, bila senantiasa kita membuat orang tua marah kepada kita, orang tua murka kepada kita, orang tua tak senantiasa menaungi dalam kehidupan kita. Yakinlah wahai saudaraku, walau hidup kita bergelimbangan dengan harta, jabatan kita tinggi, rumah kita besar, mobil kita banyak, naik mobil, turun mobil, sana sini naik pesawat, kalau makan pakai utang, tambah minuman yang bersoda. Yakinlah wahai saudara, kegundahan dan kegelisahanlah yang senantiasa menaungi dalam kehidupan kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dewan juri yang kami muliakan. Dalam hadis lain Rasulullah pernah bersabda, "Wala ta'tuna walidayka wa in amaraka an takhruja min ahlika wa malika." Janganlah kamu mendurkai dua orang tua kamu, sekalipun kamu harus berpisah dengan anak dan istrimu. Hadirin, dalam hadis ini Rasulullah mengajarkan kita umatnya untuk tidak mendurhakai dua orang tua. Kenapa demikian? Dikarenakan durhaka terhadap orang tua termasuk dosa besar. Nomor 2, telah syirik kepada Allah. Dan Allah pula menjadikan berbuat baik terhadap mereka berdua sebagai derajat tertinggi dalam beribadah setelah beribadah kepada Allah. Kenapa hadirin Allah memerintahkan kita agar tidak mendurhakai dua orang tua kita, bahkan menduduki dua orang tua kita pada derajat tertinggi? Kenapa? Dikarenakan al-walidani huma sababu fil wujudil insan. Dua orang tua merupakan satu sebab adanya kita manusia. Sementara lain, ada seorang kerabat kita, ia cintai, ia sayangi, ia hormati ayah dan ibundanya.
Ia jadikan orang tuanya sebagai ikutan dan panutannya dalam menata keluarganya. Ia ikut semua perintah orang tuanya selama perintah itu tidak melanggar dengan syariat dan norma-norma agama. Akhirnya, kalau ia tidak hidup bergelimbangan dengan harta, jabatan ia tak ada, tinggal dalam rumah yang sederhana, yang beratapan atap rembia, berdinding papan biasa, semen biasa, TV 14 inci, tapi istrinya tertata dengan kebijaksanaan dan keaifannya, serta tampilannya dalam mendidik anak-anaknya. Anaknya tertata dengan prestasi dan kecerdasannya, baik di bidang formal maupun informal. Keluarga ini, Bu, setiap maghrib selalu salat berjamaah. Si ayah menjadi imam, si ibu dan si anak menjadi makmum di belakangnya. Siap salat, wajib cium pipi kanan, cium pipi kiri. Ada kala si anak makan pakai umbi tumbuh, tambah ikan asin sambil nonton Upin dan Ipin. Ketentraman, kesejahteraan, bahkan keberkahan sangat luar biasa dirasakannya. Kenapa, saudara? Dikarenakan kerizaan orang tuanya senantiasa menangi dalam kehidupannya, yang bisa menjadi barometer kita pada malam berbahagia ini. Ataupun kesimpulan ialah, jadi kesimpulan ialah kebahagiaan yang hakiki bukanlah dengan harta semata-mata, namun dengan keridhaan serta doa dari orang tua lah ketentraman, kesejahteraan dan keberkahan yang senantiasa kita rasakan akhir hayat kita nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Thank you atas segala perhatian, dan sorry atas segala kekurangan. Kufina wa kufikum hadana insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.